Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juvetal kali ini kita akan preview salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh para Juventini tentunya, yaitu di babak perempat final leg pertama yang mempertemukan Juventus versus Sporting Lisbon, klub asal Portugal. Sebelum lanjut ke pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya yang berkaitan dengan Juventus. Jelang pertandingan dini hari nanti yang mempertemukan Juventus versus Sporting Lisbon, ada beberapa rumor yang terkait mengenai Juventus pastinya. Yang pertama dikabarkan Leandro Paredes, pemain asal Argentina tersebut dikabarkan cekcok dengan sang pelatih Massimiliano Allegri. Dikarenakan dengan minimnya menit bermain yang didapatkan Paredes bersama Juventus di musim ini. Dan dikonfirmasi bahwa Paredes akan kembali ke Paris Saint-Germain di akhir musim nanti. Kemudian ada juga kabar yang cukup baik, yaitu Dusan Vlahovic yang dikabarkan cedera dan tidak bisa ikut serta dalam pertandingan dini hari nanti. Dipastikan oleh Mr. Allegri saat konferensi pers mengatakan bahwa Dusan Vlahovic tersedia di pertandingan dini hari nanti, tapi belum tentu akan dimainkan sejak menit awal dan mungkin dia akan memulai dari bangku cadangan. Kemudian ada juga rumor mengatakan bahwa Angel Di Maria dikonfirmasi akan memperbarui kontraknya bersama Juventus meskipun Juventus nantinya atau di musim depan tidak bermain di Liga Champions. Cukup cukup mengejutkan buat pemain sekelas Angel Di Maria yang bersedia bermain bersama Juventus lagi jika memang Juventus tidak bermain di Liga Champions musim depan. Apakah ini tanda-tanda Di Maria mulai nyaman dengan Juventus atau bagaimana menurut teman-teman? Ada juga Paul Pogba yang dikabarkan tidak bisa ikut dalam pertandingan dini hari nanti dan dikonfirmasi juga oleh sang pelatih Allegri bahwa sang pemain mega bintang Juventus Paul Pogba dikabarkan akan ikut serta dalam skuad pertandingan dini hari nanti. Jadi semoga saja Paul Pogba dan Dusan Vlahovic bisa kondisi fisiknya membaik dan mendapatkan menit bermain tentunya saat pertandingan dini hari nanti, khususnya Paul Pogba ya. Berbicara pertandingan Juve versus Sporting Lisbon, kita bisa lihat dari head to head mereka. Mereka pernah bertemu di kompetisi resmi di Eropa, yaitu di UCL musim 2017-2018 kalau tidak salah ya, di babak penyisihan grup di mana Juventus mampu unggul agregat 3-2 saat menghadapi Sporting Lisbon, yaitu bermain di kandang Sporting dengan 1-1 dan bermain di kandang Juventus dengan kemenangan skor 2-1. Jadi secara agregat Juventus unggul dengan 3-2 dan secara pertemuan Juventus menang sekali dan draw sekali di pertandingan resmi. Jadi secara tidak langsung Juventus unggul dari head to head saat menghadapi Sporting Lisbon dini hari nanti. Dan kemudian kalau kita lihat dari pertandingan mereka di liga domestik masing-masing ya, Juventus dalam 3 pertandingan terakhirnya di Serie A mampu mengalahkan Inter Milan dengan skor 0-1, kemudian ada menghadapi Verona dengan skor 1-0 dan kemarin kalah saat menghadapi Lazio di kota Roma dengan skor 2-1. Berbeda dengan Sporting Lisbon yang mendapatkan 2 kemenangan di pertandingan terakhirnya dan 1 hasil imbang. Jadi Sporting mengalahkan Casapia seri dengan Gil Vicente dan mengalahkan Santa Clara dengan skor 3-0. Jadi secara pertandingan terakhir di liga masing-masing, Sporting Lisbon jauh lebih meyakinkan, di mana Sporting Lisbon tidak merasakan kekalahan, sedangkan Juventus di pertandingan terakhir mereka di pekan lalu ya, atau di pertandingan akhir pekan kemarin saat menghadapi Lazio, Juventus harus kalah dengan skor 2-1 di Serie A. Kalau dilihat juga dari papan klasemen sementara di liga masing-masing, Juventus di Serie A yang berada di peringkat ke-7, sedangkan di Portugal Sporting Lisbon berada di posisi keempat, membuktikan bahwa Sporting Lisbon jauh superior dari secara statistik saat menghadapi Juventus dini hari nanti. Kita bisa berharap dari head to head dari pertemuan mereka yang dimana Juventus mampu menyingkirkan atau mengalahkan tim asal Portugal tersebut, yaitu Sporting Lisbon. Berbeda ya di beberapa video saya yang lama yang saat Juventus bertemu dengan Benfica di awal musim Liga Champions penyisihan grup. Saya kurang yakin karena dari statistik memang Juventus kesulitan saat menghadapi Benfica. Dan kalau kita lihat dari statistik juga, Juventus ketika menghadapi Sporting, Juventus sepertinya masih bisa
diandalkan dan Juventus tentunya masih bisa melewati babak perempat final ini dengan bisa dikatakan cukup mudah saat menghadapi Sporting Lisbon, tanpa kita harus menganggap remeh Sporting, karena Sporting Lisbon ini adalah tim yang kuat ya, di mana dalam beberapa situs judi atau bola mengatakan bahwa Sporting Lisbon salah satu kandidat tim terkuat untuk menjuarai Europa League musim ini, dan didukung oleh kemenangan Sporting saat berhasil menyingkirkan salah satu favorit di kompetisi tersebut, yaitu Arsenal, yang dimana kita ketahui Arsenal sekarang memimpin klasemen sementara di Liga Inggris, dan Juventus yang kemarin hanya menyingkirkan Nantes ya harus mewaspadai mewaspadai kekuatan dari Sporting Lisbon pastinya. Kalau kita lihat dari starting line up atau prediksi starting line up yang akan diturunkan Juventus atau Massimiliano Allegri di pertandingan nanti, ada dua versi. Dari versi Sky Sport, Juventus akan tetap menurunkan formasi 3-5-2, yaitu di kiper ada Szczesny dan di tiga belakang kembali ada Bremer, Danilo dan Federico Gatti, yang perlahan namun pasti Federico Gatti sudah dipercaya oleh Mr. Allegri untuk menjadi back permanen ya, atau menjadi back inti di Juventus di akhir musim ini. Kemudian di tengah ada Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Nicolo Fagioli, dan di kanan ada Juan Cuadrado, dan di kiri tentunya ada Philip Kostic. Dan di depan diduetkannya Angel Di Maria dengan salah satu penyerang favorit saya, yaitu Arkadiusz Milik. Jadi versi Sky Sport, Juventus akan menurunkan formasi 3-5-2. Berbeda dengan Gazzetta, Juventus menganggap Allegri akan mencoba formasi baru atau menurunkan tridente di depan, yaitu dengan formasi tetap dengan 3 back dengan formasi 3-4-3, yaitu kiper Szczesny, di belakang tetap sama ya, Danilo, Bremer, dan Federico Gatti. Di tengah ada Rabiot, Locatelli, Cuadrado, dan di kiri Kostic, dan di depan ada tridente yang saya maksud, yaitu Federico Chiesa di sisi kiri, di depan ada Arkadiusz Milik, dan di kanan tentunya Angel Di Maria. Kira-kira menurut teman-teman kalian lebih dominan ke formasi yang mana nih? 3-5-2 atau 3-4-3? Kalau saya pribadi berbicara keseimbangan tim, saya lebih memilih tetap memainkan formasi 3-5-2 dan mencoba menduetkan Angel Di Maria bersama Arkadiusz Milik yang telah lama tidak bermain sejak menit awal. Jadi berharap Arkadiusz Milik bisa membuktikan diri bahwa dia adalah salah satu penyerang yang berkualitas yang dipunyai oleh Juventus. Berbeda dengan Dusan Vlahovic yang dalam beberapa pertandingan terakhirnya sangat mengecewakan sebagai penyerang inti di tim ya. Dan kalau kita lihat dari formasi 3-4-3, saya mengkhawatirkan dengan kondisi fisik Federico Chiesa yang mungkin bisa memaksakan diri dan bisa saja kembali cedera. Tapi kalau dari sisi baiknya, kita bisa melihat permainan atraktif jika melihat Juventus menurunkan formasi 3-4-3. Dengan adanya 3 di depan, Angel Di Maria, Federico Chiesa, dan Arkadiusz Milik, ada berbagai opsi serangan yang bisa diciptakan oleh Juventus. Dan tidak hanya dominan di sisi kanan atau kiri saja. Dan ini bisa saja terjadi dari lapangan tengah, sisi sayap, dan mungkin Milik seperti yang kita ketahui penyerang yang bisa memanfaatkan situasi sulit untuk menjadi gol ya. Jadi kita berharap dengan formasi, kalau memang Allegri memilih formasi 3-4-3, Juventus tetap bisa kokoh, tidak kebobolan, dan menampilkan permainan yang atraktif dan menghibur, dan pastinya bisa membawa kemenangan untuk tim tuan rumah Juventus. Kalau berbicara prediksi, saya bisa mengatakan bahwa Juventus masih akan memenangkan pertandingan di hari nanti. Saya cukup yakin dengan Juventus bisa menyingkirkan Sporting Lisbon di babak perempat final Europa League musim ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya sangat berharap Juventus mampu memenangkan kejuaraan Europa League musim ini, atau bisa menjadi juara di Europa League. Kenapa? Karena dari terakhir di era 90-an Juventus, kita merasakan sebagai fans Juventus terakhir kali merasakan trofi Eropa itu di era 90-an. Sedangkan di era 2000-an, bahkan setelah Calciopoli, Juventus belum pernah merasakan trofi Eropa. Jadi saya berharap Europa League musim ini menjadi trofi Eropa pertama Juventus pasca Calciopoli. Dan berharap Juventus otomatis kalau memenangkan juara Europa League ini, jika Juventus pengurangan poinnya yang 15 poin tidak dikembalikan, Juventus tetap bisa bermain di Liga Champions musim depan pastinya. Juvetal kali ini singkat saja,
lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jadi kalian yang tidak sependapat dengan saya, kalian mempunyai unek-unek atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Fine wala fine, Forza Juventus.